Oke, ketemu lagi di kuliah pengolahan sinyal digital. Kita akan membahas tentang chapter yang berikut tentang transformasi Z, yaitu tentang properti dari transformasi Z itu sendiri. Oke, kita lanjutkan beberapa properti dari transformasi Z. Yang pertama itu adalah linearity. Kita lihat di sini bahwa sebuah transformasi Z itu adalah merupakan transformasi yang linear. Jadi kalau kita lihat di sini dikatakan dia sebagai linear karena jika transformasi Z dari AX1N ditambah BX2, jadi dijumlahkan dulu kemudian ditransformasi Z, itu hasilnya akan sama dengan jika masing-masing sinyal X1 ya, X1 ditransformasi dulu baru dijumlahkan dengan hasil dari transformasi X2N ya. Jadi seperti itu. Jadi di mana X1 dan X2 itu kita sebut sebagai sample sequence, dan A dan B itu adalah konstanta sembarang ya, konstanta sembarang A dan B. Oke, kita ulangi lagi bahwa dikatakan transformasi Z ini linear jika AX(N) ditambah BX2N ditransformasi itu akan sama dengan jika X1N ditransformasi kemudian dijumlahkan dengan transformasi dari X2, seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini. XN sama dengan UN. Di sini XN sama dengan UN dikurang 0,5 UN. Jadi di sini kita katakan ini adalah X1 dan ini adalah X2. Nah, kita akan buktikan bahwa ini Z, jadi transformasi Z dari AX1 N ditambah BX2 N itu akan sama dengan A, kita transformasi Z X1N ditambah B, kita transformasi Z X2N. Nah, untuk menyelesaikan ini kita menggunakan tabel. Jadi kita lihat di sini bentuk X1 itu sama dengan di tabel nomor 3 ya, nomor 3 ini nomor 3, sedangkan X2 itu sama dengan bentuk nomor 6. Oke, jadi kita ikuti hukum linearitas tadi menggunakan menerapkan ini. Jadi kita cari di sini bahwa X1 itu ya, X1 N itu sama dengan UN, transformasinya X1N itu sama dengan, sesuai dengan rumus AZ dikurang Z per AZ per Z kurang 1. Jadi sini karena A nya 1, maka hasilnya adalah Z per Z dikurang 1. Sedangkan X2 N sama dengan
0,5 n UN. Ini Z X2 N sama dengan 0,5. Kita lihat yang nomor 6, Z per Z dikurang A, di mana A-nya di sini adalah 0,5. Maka di sini kita lihat hasilnya ini akan sama dengan Z per Z dikurang 1 dikurang Z per Z dikurang 0,5. Ini adalah hasil dari transformasi Xn UN dikurang 0,5 pangkat N UN dengan menerapkan prinsip linearity. Jadi, prinsip linearity kita terapkan untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, kita lanjutkan di sini topik teori properti yang kedua dari transformasi Z adalah shift theorem. Teorema shift. Jadi dikatakan di sini bahwa jika X diberikan XZ ini merupakan transformasi dari Xn ya. Dan bagaimana dengan transformasi dari Xn dikurang n, atau jika sinyal Xn ini di shift ya, sinyal Xn ini di shift sebesar m, digeser sebesar m ya. Ini jadi dikatakan ini, maka transformasi Z-nya itu adalah Z pangkat min M XZ. Jadi dikatakan bahwa transformasi Z-nya itu adalah hasil dari transformasi Z sinyal Xn sebelum di shift dikali dengan Z pangkat min M. Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Di sini ada verifikasinya seperti apa. Jadi di sini akan dibuktikan X N dikurang M, transformasi Z dari Xn dikurang M, jadi sama dengan, jadi kalau kita lihat di sini Z Xn itu sama dengan sigma N sama dengan 0 tak berhingga Xn kali Z pangkat min N ya. Nah, jadi untuk sinyal yang digeser N di sini Xn dikurang M sama dengan sigma, ini diganti menjadi Xn dikurang M Z pangkat min N. Nah, kemudian kita lihat di sini substitusi nilai N dari 0 sampai tak berhingga. Katakan di sini N itu mulai dari min M ya, di sini X min M untuk N sama dengan 0 ya, 0 N X sama dengan min M Z pangkat 0 plus dan seterusnya plus X min 1 Z pangkat min M dikurang 1. Jadi di sini untuk nilai
M dikurang 1 ya, M dikurang 1. Jadi kalau N-nya itu sama dengan M di sini, N sama dengan M dikurang 1 di sini, maka X-nya itu adalah X min 1, Z min N dikurang 1, plus untuk N di sini, di mana N sama dengan M, ya, N sama dengan M, maka X itu adalah di sini X0, kemudian di sini Z pangkat min M, plus naik menjadi 1X 1 Z pangkat min M dikurang 1 plus dan seterusnya. Oke. Jadi ini substitusi dari nilai N. Kemudian kita lihat di sini, karena dikatakan bahwa Xn itu diasumsikan adalah causal sequence. Masih ingat dengan causal sequence ya? Oke, di sini kita katakan causal sequence kalau di ini adalah N, ini 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini sebelah kiri min 1, min 2. Kita katakan causal system jika dia akan bernilai di N lebih besar dari 0, sementara di N lebih kecil dari 0 dia akan bernilai 0. X yang katakan causal system. Maka di sini untuk X dikurang M, ini X dikurang M sama dengan X min M plus 1 ini. Sampai dengan X min 1 ini itu sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 ya. Artinya kalau kita lihat koordinat ini, di bagian ini dia akan bernilai 0. Oke. Sehingga persamaan ini di atas ini, persamaan ini dapat dituliskan jadi hanya bernilai mulai dari sini X0 Z pangkat min M, X0 Z pangkat min M ditambah X1 Z pangkat min M dikurang 1 tambah X2 ditambah Z pangkat min M min 2 plus dan seterusnya. Ini persamaan 54. Kemudian dengan melakukan faktorisasi Z pangkat min M, jadi kita keluarkan Z pangkat min M, ini kita keluarkan menjadi X0 ditambah X1, ini kita keluarkan Z pangkat min M, sisa menjadi Z pangkat min 1, terus ini X2, kita keluarkan Z pangkat min M menjadi X2 kali Z pangkat min 2 dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita lihat balik ke teorema definisi transformasi Z tadi, maka ini adalah XZ. Ini adalah XZ. Jadi kita katakan bahwa Z sini Z pangkat min M dikali X Z. Jadi diulang lagi bahwa Z transformasi Z dari X N dikurang M itu sama dengan mengalihkan hasil transformasi dari sinyal X
XZ. Jadi ini adalah hasil sinyal transformasi X N dikali dengan Z pangkat min N. Ini yang kita sebut sebagai teorema Schiff. Selanjutnya kita akan menggunakan teorema Schiff tadi untuk menyelesaikan contoh ini. Jadi di contoh 51 ini ditentukan sinyal YN ya, YN sama dengan 0,5 pangkat N dikurang 5 dikali UN dikurang 5. Jadi sinyal YN itu adalah 0,5 pangkat N dikurang 1 UN dikurang 5. Jadi di sini kita lihat bahwa sinyal itu di shift di sini sebanyak 5 ya, 5. Jadi di mana dikatakan di sini bahwa UN dikurang 5 sama dengan 1 ya, UN dikurang 5 sama dengan 1 untuk N lebih besar sama dengan 5 dan UN kurang 5 itu sama dengan 0 untuk N lebih kecil dari 5. Ini untuk memenuhi hukum kausal tadi ya, asumsi bahwa ini adalah sinyal kausal. Jadi kita akan terapkan persamaan terapkan hukum teorema Schiff tadi untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi di sini EZ sama dengan transformasi Z dari 0,5 N dikurang 5 UN dikurang 5. Oke, dari Schiff teorem tadi dikatakan bahwa Z X N dikurang M itu sama dengan Z pangkat min M X Z transformasi Z. Oke, jadi di sini persamaan ini dapat kita tuliskan EZ sama dengan karena ini digeser sebesar 5 sama dengan Z pangkat minus 5 kali transformasi Z 0,5 N U N. Oke, dari tabel kita lihat transformasi Z dari 0,5 N itu adalah, kita lihat lagi tabelnya ini ya, ini tabelnya pangkat itu adalah Z per yang ada di sini Z per Z dikurang A, Z per Z dikurang A. Jadi di sini kita lihat hasilnya adalah Z pangkat min 5 kali Z per Z dikurang A. Di sini A nya adalah 0,5. Ini hasilnya sama dengan Z min 5 pangkat 5 Z pangkat min 5 dikali Z sama dengan Z pangkat min 4 per
Z dikurang 0,5. Jadi di sini properti yang ketiga dari Z transform adalah konvolusi ya, konvolusi. Jadi di sini diberikan dua sinyal X1n dan X2n. Maka konvolusi di sini kita lihat konvolusinya adalah X1n konvolusi X2n ya, di sini menggunakan tanda bintang, itu sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak berhingga X1 N dikurang K dikali X2 K. Ini tentang konvolusi ya. Dimana di sini tadi dikatakan bahwa bintang ini, tanda ini asternya dinyatakan sebagai linear konvolusi. Oke. Pada domain transformasi Z, kita katakan bahwa XZ ya, sama dengan X1Z dikali X2Z. Oke. Jadi di sana dikatakan bahwa di time domain kita lakukan konvolusi, maka di domain transformasi Z kita dapat mengganti menjadi, kita selesaikan sebagai bentuk perkalian X1Z dikali X2Z. Oke, dimana di sini XZ itu adalah transformasi Z dari sinyal XN transformasi Z dari sinyal XN ini. Sedangkan X1Z itu adalah transformasi Z dari sinyal X1 yang ini. Dan X2Z ini, X2Z adalah transformasi Z dari sinyal X2. Oke, teorema konvolusi. Jadi domain waktu, kita ulang lagi konvolusi. Di domain waktu, operasi konvolusi dapat kita ganti menjadi operasi perkalian di domain Z. Kita masuk ke contoh 56 bagian A di sini. Verify equation 5 menggunakan causal sequence X1n dan X2n. Di sini persamaan 55 itu adalah Xn, konvolusi yang tadi, Xn sama dengan X1n konvolusi X2 sama dengan sigma K sama dengan 0 tak berhingga X1n dikurang K kali X2K. Jadi di sini kita lihat definisi dari transformasi Z, XZ sama dengan N sama dengan 0 tak berhingga Xn Z pangkat min N. Oke, dimana Xn nya itu adalah konvolusi X1 dan X1 konvolusi X2. Jadi konvolusi X1 konvolusi X2 itu adalah ini. Jadi ini kita substitusi terhadap Xn di sini. Jadi sama dengan sigma N sama dengan 0 berhingga ini ya. Xn nya adalah ini
K sama dengan 0 sampai tak berhingga X1 N dikurang K kali X2 K kali Z pangkat min N. Jadi kita lihat di sini bentuk persamaan ini dimodifikasi menjadi X2K kali Z min K. X2 jadi dipindah ya, X2K kali Z min K dikali X1 N dikurang K, ini sama, N kurang K, dikali Z pangkat min N dikurang K. Jadi yang dimodifikasi itu adalah yang ini dan ini, dimana ini sama dengan, kalau kita lihat Z pangkat min N tadi dimodifikasi menjadi Z pangkat min K dikali Z pangkat min N dikurang K. Jadi kalau kita selesaikan ini itu sama dengan Z pangkat min K dikali ini Z pangkat min N dikali, kalau minus ini minus menjadi plus Z pangkat K. Jadi kalau ini kali Z pangkat min K kali K itu sama dengan 1 ya, habis ini sama dengan Z pangkat min N ya. Ini sama dengan ini. Ini modifikasi seperti ini. Kemudian dengan mengubah urutannya, oke, bentuknya tadi ini diubah menjadi seperti ini, urutan penjumlahannya. Sigma K sama dengan 0 sampai tak berhingga X2K kali Z pangkat min K. X2K ini yang tadi diambil Z pangkat min K. Kemudian sigma N sama dengan 0 sampai tak berhingga X1 N dikurang K kali Z pangkat min N dikurang K. Seperti itu. Jadi di sini kita asumsikan M sama dengan N sama dengan N dikurang K. Jadi N dikurang K ini sama dengan M. Ini sama dengan N. Jadi di sini menjadi XZ sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak berhingga X2K kali Z pangkat min K dikali sigma M sama dengan 0 tak berhingga X1M Z pangkat min M. Oke, jadi kalau kita lihat di sini bentuknya sudah sama menjadi transformasi Z ya. Jadi di sini bentuknya sama dengan XZ sama dengan atau X Z sama dengan sigma N dengan 0 sampai tak berhingga XN Z pangkat. Definisi dari transformasi Z. Jadi ini transformasi Z, ini transformasi Z dari X2 ya. Di sini transformasi dari X2 Z, sedangkan ini adalah X1 Z. Jadi dikatakan bahwa XZ itu sama dengan X2Z dikali X1 Z, itu sama dengan X1Z dikali X2Z. Seperti itu. Masuk ke contoh 57 untuk mengaplikasikan teorema konvolusi tadi. Jadi diberikan di sini dua sequence X1
X1N sama dengan 3 delta N ditambah 2 delta N dikurang 1. Kemudian X2N sama dengan 2 delta N dikurang delta N dikurang 1. Yang pertama, yang A, bagian A itu cari Z transform dari konvolusinya. Cari Z transform dari konvolusinya. Jadi cari XZ sama dengan Z konvolusi dari X1 konvolusi X2. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa X1 3 delta N ditambah 2 delta N kurang 1, jadi kita menggunakan teorema shift di sini. Jadi X1 N sama dengan 3 delta N ditambah 2 delta N kurang 1. Jadi kalau kita lihat di sini, Z dari X1N sama dengan 3 delta N 3 ditambah 2 delta N. Jadi kita ingat teorema shift lagi, 2 kali Z pangkat in 1. Sedangkan X2 N sama dengan 2 delta kurang delta N kurang 1. Z X2N sama dengan 2 dikurang N dikurang 1. Ini teorema shift Z pangkat min 1. Jadi kalau kita terapkan teorema konvolusi tadi, bahwa XZ sama dengan X1 Z dikali X2 Z sama dengan X1 Z nya adalah 3 ditambah 2 Z pangkat min 1 kali X2 itu sama dengan 2 kurang pangkat min 1. Ini sama dengan 3 kali 2 6, 3 kali min 3 Z1 ditambah ini 2 kali 3 4 Z min 1 2 kali 1 sama dengan min 3 Z 2 kali min 1 sama dengan min 2 Z minus 2 sama dengan 6 tambah min 3 tambah 4 menjadi Z min 1 kurang 2 Z minus 2. Contoh bagian B. Yang bagian B di sini kita disuruh menentukan
convolution sum menggunakan Z transform. Jadi di sini kita ingin mencari xn-nya dari menggunakan Z transform. Jadi hasil konvolusi ini kita harus cari xn. Jadi di sini tadi kita di bagian A kita sudah dapat xz hasil konvolusi. Dalam domain Z kita ingin mencari xn-nya hasil konvolusi tadi. Artinya di sini apa? Hasil konvolusi yang kita sudah peroleh dalam bentuk domain xz kita ubah ke domain waktu. Jadi di sini tadi xz-nya sama dengan 6 tambah z min 1 dikurang 6 ditambah z min 1 dikurang z pangkat min 2. 6 ditambah z pangkat min 1 dikurang 2z pangkat min 2. 2z ditambah dikurang pangkat min 2. Oke, jadi di sini xn sama dengan ini x1, x2 itu sama dengan z pangkat min 1. Ini inverse ya. Inverse dari 6 ditambah z pangkat min 1 dikurang 2z pangkat min 2. Nah, kita pakai teorema yang shift lagi ya, shift. Di sini teorema shift, di sini z pangkat min 1. Oke, transformasi inverse dari 6 itu adalah 6 delta n ditambah inverse dari z min 1 menggunakan teorema shift tadi itu adalah delta n dikurang 1. Sedangkan inverse dari z pangkat min 2 tadi menggunakan teorema inverse 2 delta n dikurang 2. Jadi ini adalah hasil dari konvolusi x1 kali x2 x1 kali x2, tapi kita implementasikan atau kita cari menggunakan hukum konvolusi pada Z transform.